Halo guys, kembali lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membagikan materi kepada teman-teman semua mengenai manajemen dan kepemimpinan gereja. Oke, kita sebelum masuk pada materi, saya minta dukungan dari teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan masuk pada materi, yakni mengenai manajemen dan kepemimpinan gereja. Nah, yang pertama harus kita ketahui bersama itu adalah manajemen. Nah, manajemen adalah suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian, seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan penggerakkan serta pengandalian atau pengawasan. Jadi, manajemen merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kata manajemen juga berasal dari bahasa Inggris, yakni manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melakukan dan mengatur. Hal tersebut yang mendasari manajemen sebagai seni mengelola, mengatur agar tersusun secara rapi. Manajemen juga sangat diperlukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas suatu kerja organisasi. Nah, adapun orang yang mengatur, merumuskan, dan melaksanakan berbagai tindakan manajemen disebut dengan manajer. Jadi dalam sebuah organisasi gereja, ketika kita menjadi seorang pemimpin dalam gereja, kita juga mampu menjadi pemimpin yang manajemen, dalam artian bahwa kita mampu mengatur segala sesuatu dengan baik dan benar dan tersusun secara rapi. Dan yang perlu kita ketahui juga adalah kepemimpinan. Nah, kepemimpinan dalam gereja, sebuah gereja adalah suatu sarana utama yang digunakan Allah dalam menjaga orang-orang yang percaya supaya tetap ke arah yang benar dan mengajarkan hal-hal yang seturut dengan kehendak Allah. Karena segala tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada gereja telah dipercayakannya kepada seluruh gerejanya. Pemimpin dalam gereja itu seperti pendeta. Nah, semua pemimpin gereja yang terlibat di dalamnya harus bisa memperhatikan jemaat. Dalam artian bahwa harus bisa merangkul jemaat untuk menuju pada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah. Pemimpin-pemimpin dalam gereja adalah pelayan-pelayan yang bekerja dengan sukarela. Karena adanya panggilan dari Tuhan bagi mereka untuk mengambil bagian dalam karya Yesus Kristus di dunia, yaitu memberikan keselamatan yang telah diberikan kepada dunia melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, oleh karena itu di sini kita harus bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan jemaat, merangkul jemaat. Nah, di dalam ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa pemimpin adalah orang yang berkuasa atau memegang satu peranan dalam suatu organisasi. Dalam artian bahwa pemimpin yang bagaimana dia mempunyai suatu prinsip dan suatu tujuan yang baik kepada jemaat, kepada orang-orang di sekitarnya. Mengenai pemimpin yang berkuasa bukan berarti kita menguasai semua yang ada di sekitar kita, tetapi
tetapi bagaimana kita memimpin mereka, kita mengarahkan mereka untuk menuju pada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus bisa mampu mendengarkan saran-saran dari mereka untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, jadi teman-teman semua, ketika kita mau menjadi seorang pemimpin di dalam gereja, kita juga menjadi pemimpin yang harus mampu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jemaat, merangkul jemaat, bahkan kita sendiri juga harus mendekatkan diri kita kepada jemaat sebagai seorang pemimpin. Jadi saya mau katakan bahwa bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang merendahkan diri, pemimpin yang merendahkan diri, merangkul jemaat untuk menuju suatu tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Mungkin ini sedikit materi yang mau saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi suatu pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.